Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lika Zahira dari kelas 4B Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 4444210033. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah analisis pangan. Selamat menyaksikan! Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai analisis kadar abu metode plasma suhu rendah, perlu diketahui apa itu arti abu dan juga kadar abu. Abu didefinisikan sebagai campuran atau gabungan dari komponen-komponen anorganik atau mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Sedangkan pengertian dari kadar abu sendiri yaitu residu anorganik yang diperoleh melalui proses pengabuan dari komponen anorganik dalam suatu bahan pangan. Kadar abu dari suatu bahan pangan sangat erat kaitannya dengan salah satu komponen dalam bahan pangan, yaitu mineral. Dalam tubuh, mineral memegang dua peranan utamanya, yaitu sebagai zat pembangun atau penyusun dari tulang, gigi, jaringan lunak, otot, darah, dan juga sel syaraf. Selain itu juga berperan sebagai pengaturan metabolisme tubuh. Tubuh manusia sendiri memerlukan berbagai jenis mineral dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu dikenal istilah mineral makro, yang mana mineral tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang besar, seperti kalium, natrium, fosfor, magnesium, belerang, kalsium, dan juga klorida. Selain mineral makro, dikenal juga mineral mikro, yang mana mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit pada tubuh. Terdapat contoh seperti besi, kobalt, zinc, tembaga, fluor, mangan, dan juga iodium. Berikut ini ditampilkan tabel dari beberapa bahan pangan beserta kadar abunya. Yang pertama, terdapat susu dengan kadar abu sekitar 0,5 hingga 1%, susu kering tidak berlemak 1,5%, gula madu 0,5%, kemudian buah-buahan segar yaitu 0,2 hingga 0,8%. Adapun buah-buahan yang dikeringkan yaitu kadar abunya lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan segar sekitar 3,5%, sayur-sayuran 1%, kacang-kacangan 1,5 hingga 2,5%, kemudian daging segar sekitar 1%, dan daging yang dikeringkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan daging segar yaitu sekitar 12%, dan yang terakhir yaitu daging ikan segar yaitu sekitar 1 hingga 2%. Kandungan dari abu total yang tinggi yang terkandung dalam bahan pangan itu menunjukkan bahwa adanya potensi tingginya unsur logam yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Sebelum melakukan analisis kadar abu pada bahan pangan, perlu diketahui tujuan atau manfaat yang akan diperoleh dari analisis tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan produk pangan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam proses pengolahan pangan produk pangan tersebut akan mengubah kandungan total kadar abu di dalam bahan pangan tersebut. Sebagai contohnya, yaitu dalam proses penggilingan gandum guna memisahkan bagian endosperm dengan kulit atau katul dan juga lembaganya. Dalam proses tersebut, apabila masih terdapat banyak katul atau lembaga dari hasil gandum yang setelah digiling, maka akan diperoleh kadar abu yang relatif lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dikarenakan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Tujuan ini dapat digunakan untuk mengetahui kandungan buah pada produk jelly, selai, atau marmalade, ataupun membedakan fruit vinegar yang asli atau sintetik. Oleh karena itu,
Penentuan kadar abu dapat dimanfaatkan dalam hal menghindari pemalsuan kandungan buah pada produk jeli, selai, sari. Ketiga yaitu sebagai penentu parameter nilai gizi dari suatu bahan makanan atau produk pangan. Adanya kandungan abu yang tidak terlarut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan bahwa adanya pasir atau kotoran yang tidak di. Nah, setelah mengetahui tujuan dan manfaat apa saja yang akan kita dapatkan dari analisis kadar abu, kita perlu mengetahui metode apa saja yang dapat dilakukan dalam analisis kadar pangan. Diketahui bahwa terdapat 3 metode pengabuan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu metode kering yang mana akan mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi dengan suhu 500 hingga 600 derajat Celcius, kemudian melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah proses pembakaran tersebut. Metode yang kedua yaitu pengabuan basah yang mana menggunakan larutan asam. Dan yang ketiga merupakan metode yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengabuan plasma suhu rendah. Adapun penjelasan singkat mengenai pengabuan metode plasma suhu rendah, yaitu sampel di-ash atau diabukan pada sekitar suhu 150 derajat Celcius menggunakan teknologi yang dinamakan plasma. Kemudian, sampel didekomposisi dengan asam campuran di dalam wadah politetrafluoroethylene. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud plasma sebenarnya? Plasma adalah wujud zat keempat setelah cair, padat, dan juga gas yang dapat menghasilkan atmosfer plasma berupa spesies aktif dalam wujud gas terionisasi. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh William Crookes pada tahun 1878 melalui eksperimennya yaitu Crookes Tube. Kala itu William menyebutnya sebagai radiant matter. Sedangkan istilah dari plasma itu sendiri baru pertama kali digunakan dan juga diperkenalkan kepada dunia oleh Irving Langmuir pada tahun 1928. Irving mendeskripsikannya sebagai sistem gas terionisasi dengan mengambil analogi dari plasma darah dari aspek biologi. Sebab bentuknya yang menyerupai jelly atau disebut dengan moldable substance atau zat yang dapat dibentuk. Plasma sendiri didefinisikan sebagai gas yang terionisasi. Ionisasi di sini berarti konversi atom atau molekul netral menjadi elektron dan ion positif, dengan kata lain menjadi radikal bebas atau spesies aktif. Kondisi tersebut membuat plasma menjadi konduktif secara elektrik, interaktif secara internal, dan sangat responsif terhadap medan elektromagnetik. Secara umum, plasma didefinisikan sebagai suatu sistem fisika juga kimia yang memiliki efek berantai berupa reaksi biokimia dan biomedisinal, yang mana hal tersebut berupa lingkungan gas di mana berhamburannya elektron, ion, dan atom bebas yang terurai dari molekul penyusun materi asalnya akibat terjadinya bombardir arus listrik bertegangan tinggi dengan intensitas frekuensi lucutan yang tinggi pula oleh dua elektroda berbeda muatan. Sehingga baik molekul penyusun dari gas-gas udara bebas, air udara, dan materi permukaan objek yang terpapar akan mengalami ionisasi menjadi radikal bebas. Kondisi ini akan menciptakan atmosfer sistem plasma bersifat konduktor listrik, elektrostatis, dan elektromagnetis, namun dengan temperaturnya yang rendah. Sederhananya, plasma akan menghasilkan medan listrik bertegangan tinggi disertai dengan lucutan atau sapuan angin yang memiliki frekuensi yang tinggi pula, tidak panas, menghasilkan spesies aktif pembunuh mikroorganisme seperti ozon, nitrogen oksida, peroksida, dan juga sinar UV.
sehingga permukaan material yang terpapar akan menjadi aktif secara Energi termal merupakan salah satu energi yang digunakan untuk sumber energi dalam pembangkitan plasma dengan menggunakan reaksi kimia eksotermik pada molekul. Berdasarkan temperaturnya, plasma dapat dikategorikan menjadi plasma bertemperatur tinggi atau yang disebut thermal atau equilibrium plasma dan juga plasma bertemperatur rendah yaitu cold plasma atau non. Plasma suhu rendah atau dapat disebut juga dengan plasma dingin atau plasma non-thermal merupakan metode yang sangat efektif dalam analisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah didasarkan pada prinsip pembakaran sederhana yang diawali oleh energi kinetik elektron yang tinggi dan juga mengubah hidrokarbon dengan adanya oksigen aktif menjadi CO2 dan H2O. Sebelum melakukan analisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah, perlu dilakukan persiapan sampel atau preparasi pada sampel. Yang pertama dengan cara milling dan grinding menggunakan alat-alat dari baja. Hal itu bertujuan untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua itu water source dengan distillized deionized water untuk mencegah kontaminasi dari mikroelemen. Alat dan bahan yang digunakan dalam menganalisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah itu yang pertama, glass system dengan beberapa chamber, yang kedua pompa vakum, yang ketiga oksigen, yang keempat generator radiofrekuensi elektromagnetik. Salah satu alat yang digunakan dalam metode ini yaitu pompa vakum. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan molekul gas dari sebuah ruangan tertutup ke area luar guna mencapai suatu tekanan vakum tertentu. Alat ini bekerja dengan cara berputar atau rotary fan atau dapat disebut sebagai sliding fan yang memaksa cairan tertentu dengan memberikan tekanan, sehingga cairan tersebut akan terdorong ke bagian pelepasan. Nah, alat selanjutnya ini dinamakan generator radiofrekuensi elektromagnetik yang gambarnya ada di sini. Alat ini berfungsi sebagai penghasil ion positif dan juga ion negatif. Nah, setelah melewati berbagai macam penjelasan mengenai metode plasma suhu rendah, kita masuki bagaimana sih caranya untuk melakukan analisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah. Berikut penjelasannya. Prosedur pada metode ini yaitu diawali dengan sampel yang ditempatkan dalam chamber kaca yang divakumkan menggunakan pompa vakum. Kemudian, sejumlah oksigen O2 dipompakan ke dalam chamber tersebut hingga terbentuk 2O dengan aplikasi frekuensi elektromagnetik radio. Lalu, semua bahan organik akan teroksidasi dengan adanya 2O. Dan kadar air akan menguap. Hal ini disebabkan adanya peningkatan suhu yaitu hingga mencapai lebih dari titik didihnya. Metode ini menggunakan suhu yang relatif rendah yaitu di bawah 150. Kelebihan dari metode ini yaitu ketelitiannya yang tinggi. Hal ini dikarenakan kemungkinan hilangnya mineral volatil berkurang. Selain itu, dikarenakan pada metode ini digunakan suhu yang cenderung rendah yaitu di bawah 150 derajat, akan mempertahankan struktur kristal dan namun, terdapat kekurangan pada metode ini, yaitu yang pertama, alat yang digunakan itu relatif harganya mahal dan yang kedua kapasitas dari sampel yang diuji. Baik, pembelajaran kita mengenai plasma suhu rendah sudah selesai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita mengenai plasma suhu rendah sudah selesai.